Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya sayangi dan sangat saya cintai, syukur alhamdulillah akhirnya kita bisa bertemu lagi anak-anak setelah libur yang sangat lama, karena kita sedang diuji dengan hadirnya virus corona atau COVID-19, sehingga kita tidak bisa bertemu dalam pembelajaran langsung di kelas. Tapi mudah-mudahan walaupun dalam kondisi darurat seperti ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga hari ini kita masih bisa belajar bersama walaupun melalui media sosial atau melalui internet seperti ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita bagi betul-betul manfaat dan barokah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, walaupun kondisi seperti ini, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan sehingga kita gunakan waktu kita semaksimal mungkin untuk terus belajar. Walaupun di rumah tetap harus semangat belajar, belajarnya dari rumah. Mudah-mudahan virus ini segera berakhir dan kita bisa bertemu lagi, karena Pak Ad sudah sangat kangen dengan kalian semuanya dan ingin belajar yang luar biasa di kelas bersama kalian semuanya. Untuk itu anak-anakku sekalian, marilah kita belajar dengan semangat yang luar biasa hari ini, karena hari ini kalian sudah naik di kelas 4 ya. Saya ucapkan selamat untuk semuanya, karena kalian anak-anak hebat, anak-anak yang solihah, sehingga kemudian hari ini sudah bisa naik semuanya di kelas 4. Tepuk tangan untuk kita semuanya anak-anakku sekalian. Seperti biasa kita awali pembelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah bersama. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, memberikan kelancaran belajar kita dan dijadikan ilmu yang manfaat. Marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, kita mengawali pelajaran ini di kelas 4. Kita belajar bersama-sama tentang khitan. Nah, ada yang tahu tentang khitan? Ayo, siapa yang tahu? Ini anak laki-laki ini pasti lebih tahu ini. Apa khitan itu? Khitan itu anak-anakku sekalian, kalau kalian belum mengenal khitan, nah kalau di sekitar kita, di daerah kita, itu khitan itu biasanya anak-anak menyebutnya dengan sunat. Nah, ayo siapa yang tahu sunat? Sunat itu apa sih sunat itu? Nah, ini tentunya kalian tahu dong. Ya, khitan itu apa anak? Apanya yang dipotong? Nah, khitan itu anak-anakku sekalian adalah salah satu wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wujud ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, khitan itu adalah bahasa Arab yang berasal dari kata khotana. Ya, khitan itu berasal dari kata khotana yang artinya apa ayo? Yang artinya memotong. Nah, jadi khitan itu artinya menurut bahasa artinya memotong. Tentunya ada yang dipotong karena memang artinya memotong. Nah, menurut istilah, khitan itu adalah memotong apa anak-anak? Yang dipotong apanya? Ayo. Ya, khitan itu adalah memotong ujung kulup kemaluan laki-laki. Ujung kulup itu apa, Pak? Ya, kulit yang menempel, yang menutupi ujung kemaluan laki-laki. Jadi, saya ulangi lagi, khitan menurut istilah adalah memotong ujung kulit kemaluan laki-laki atau ujung kulup kemaluan laki-laki. Nah, jadi bukan dipotong semuanya loh ya. Nah, kalian pikir nanti, Pak, khitan itu dipotong semuanya, Pak? Oh, enggak, tidak. Jadi yang dipotong itu adalah kulit ya, bagian kulit di ujung kemaluan yang laki-laki. Nah, ini adalah pengertian khitan. Jadi yang dipotong itu ujung kulitnya yang menutupi kelamin laki-laki. Nah, jadi sekali lagi, khitan itu artinya memotong. Nah, anak-anakku sekalian, khitan ini pertama kali
yang mendapatkan perintah khitan? Ada yang tahu siapa yang pertama kali khitan? Masih ingat gak siapa? Ya, betul. Yang pertama kali dikhitan adalah Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu mendapatkan perintah khitan di usia 80 tahun anak-anak. Sangat tua sekali. Nah, pada waktu itu belum ada alat secanggih hari ini. Kalau hari ini kan khitan itu tidak sakit anak-anak. Khitan itu sekarang sangat mudah dan sangat tidak sakit karena menggunakan teknologi. Jadi hari ini ada teknologi laser ya. Jadi disunat tidak pakai gunting, tidak pakai pisau, jadi pakai laser. Tidak terasa, tidak sakit. Nah, tidak sakit. Kemudian ada juga yang menggunakan klem, biasanya pakai klep. Jadi tambah ini tambah tidak sakit lagi. Jadi sangat mudah sekarang khitan. Makanya anak-anakku sekalian yang belum dikhitan segera berkhitan ya anak-anak. Nah, jadi nggak sakit khitan. Kalau Nabi Ibrahim dulu karena tidak ada alat kedokteran, jadi khitannya pakai kapak, pakai kapak. Nah, jadi anak-anakku sekalian, khitan hari ini mudah dan sangat happy kalau khitan hari ini karena memang alatnya sangat canggih sekali. Kembali kepada khitan anak-anakku sekalian, khitan yang tadi memotong itu ya. Nah, khitan ini hukumnya adalah sunnah yang diwajibkan bagi laki-laki. Jadi artinya laki-laki itu khitan itu hukumnya wajib ya, sunnah yang diwajibkan. Nah, itu ada sebuah hadis yang Rasulullah mengatakan al khitanu sunnatul lirijal wa makramatul linnisa. Saya ulangi lagi, al khitanu sunnatul lirijal wa makramatul linnisa. Jadi khitan itu sunnah yang diwajibkan bagi laki-laki dan sunnah yang dimuliakan bagi perempuan. Saya ulangi lagi, al khitanu sunnatul lirijal wa makramatul linnisa. Khitan itu sunnah yang diwajibkan bagi laki-laki dan sunnah yang dimuliakan bagi perempuan. Lupa kok perempuan dikhitan? Ya anak-anakku sekalian, jadi yang dikhitan itu tidak hanya laki-laki, perempuan juga dikhitan ya. Jadi sedikit saja membersihkan sedikit kulit di kemaluan wanita itu memang sengaja dikhitan. Dan makanya orang anak-anak yang perempuan yang dikhitan itu sangat dimuliakan jika mau berkhitan. Nah, jadi anak-anakku sekalian, itu adalah hukum khitan ya. Jadi yang laki-laki itu wajib atau sunnah yang diwajibkan, sedangkan yang perempuan itu sunnah yang dimuliakan. Nah, mudah-mudahan anakku sekalian yang belum dikhitan segera dikhitan karena khitan ini manfaatnya luar biasa ya. Manfaatnya luar biasa. Jadi Allah itu memberikan 5 fitrah kepada manusia, anak-anak sekalian. Jadi fitrah yang pertama ya adalah khitan. Artinya fitrah itu yang pasti akan dilakukan oleh manusia atau hamba Allah ya. Jadi yang pertama adalah khitan itu adalah khitan ya. Fitrah yang pertama adalah khitan. Kemudian fitrah yang kedua adalah mencukur bulu kemaluan ya. Jadi itu sudah pasti manusia akan mencukur bulu kemaluan. Kemudian mencabut bulu ketiak. Nah, bulu di ketiaknya itu dicabut ya. Kalau kata dicabut nanti panjang nanti ya, baunya tidak karu-karuan. Kemudian yang keempat adalah memotong kumis. Nah, ini kumis ini mestinya dulu kalau nggak dipotong malah begini, panjang sekali ya. Maka fitrahnya manusia adalah dengan memotong atau mencukur kumis. Dan yang terakhir adalah memotong kuku ya. Kemarin Pak At itu saya datang ke Malang membantu seorang kakek yang buta, tidak punya saudara, tidak punya anak. Itu karena tidak ada yang merawat, jadi kukunya itu sangat panjang sini. Jadi panjangnya itu tidak ke depan tapi melungker begitu anak-anak. Maka sudah menjadi fitrah manusia untuk memotong kuku. Jadi saya ulang lagi, ada 5 fitrah manusia yang pasti akan dia lakukan oleh manusia. Yang pertama adalah khitan. Kemudian yang kedua adalah memotong bulu kemaluan. Yang ketiga adalah memotong bulu ketiak. Yang keempat adalah memotong
kuku, dan yang terakhir adalah mencukur kumis. Nah, jadi itu pasti akan dilakukan oleh oleh manusia. Anak-anakku sekalian yang sangat saya sayangi, khitan ini manfaatnya sangat banyak sekali anak-anakku. Jadi mengapa khitan itu menjadi sunnah yang diwajibkan? Karena khitan itu sangat baik untuk kesehatan. Jadi karena bulu kemaluan kita itu masih ada kulit yang menutup, nah itu yang kemudian menjadi sumber penyakit. Karena setiap kali kita pipis atau buang air kecil itu kotorannya masih sering menempel di kulit ujung kemaluan itu. Nah, jika dikhitan maka akan lebih mudah membersihkan ketika setelah buang air kecil. Makanya khitan itu manfaatnya sangat baik untuk kesehatan. Yang kedua, khitan itu adalah dalam rangka menjadikan kita hidup bersih, ya. Kenapa? Karena kita semakin mudah membersihkan kotoran-kotoran yang menempel di kemaluan kita. Pipis kalau sudah dikhitan itu anak-anak karena tidak terhalang oleh kulit, maka akan mudah membersihkan kemaluan kita setelah buang air kecil. Maka Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, jadi Allah itu sangat mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang membersihkan diri. Salah satunya adalah khitan. Maka kalian jika ingin dicintai Allah, maka harus hidup bersih. Salah satunya adalah dengan berkhitan. Kemudian Nabi SAW juga pernah bersabda, an-nadzafatu minal iman. Ya, jadi kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Itu anak-anakku sekalian, kenapa kemudian kita harus berkhitan. Dan yang paling penting lagi anak-anakku, khitan itu juga menghindarkan diri kita dari penyakit kelamin. Kok bisa, Pak? Karena khitan itu kemaluan kita semakin bersih anak-anak. Kalau kemudian ini kotoran itu masih menempel karena kita tidak khitan, maka kotoran yang menempel di kemaluan itu mengakibatkan terjadinya penyakit kelamin karena kotor itu. Oleh karena itu maka kemudian hari ini tidak hanya orang Islam saja, tapi orang non-Islam seperti Kristen atau Konghucu dan sebagainya banyak yang khitan karena sudah sadar bahwasanya khitan atau perintah khitan itu sangat baik untuk kesehatan. Anak-anakku sekalian, demikian pembelajaran kita hari ini tentang khitan. Nanti kita akan pertajam lagi dengan tugas-tugas yang lain atau pelajaran di minggu yang akan datang. Mudah-mudahan pelajaran ini bisa manfaat anak-anakku sekalian. Sekali lagi sebelum Pak akhiri, Pak ulangi lagi, khitan adalah perintah Allah yang diperintahkan pertama kali kepada Nabi Ibrahim. Ketika itu Nabi Ibrahim berusia 80 tahun. Khitan sendiri artinya adalah memotong, ya. Khitan artinya memotong, yaitu memotong ujung kulit yang menempel di kemaluan laki-laki. Nah, hukumnya bagi laki-laki adalah sunnah yang diwajibkan, bagi perempuan adalah sunnah yang dimuliakan. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian yang belum khitan, ayo podo khitan semua, karena khitan ini sangat baik untuk kesehatan, ya. Kapan Pak mulai khitan? Nah, khitan itu sebetulnya kalau menurut para medis lebih baik dilakukan pada usia-usia masih kecil, usia 7 tahun begitu sebelum balik, ya. Sehingga kemudian ketika balik itu sudah mengerti akan kewajibannya, kemudian juga menjaga kesehatan bagi kita. Maka kemudian Nabi Ibrahim itu mengkhitan putranya Nabi Ishak di usia 7 tahun. Kalau Nabi Ismail itu dikhitan oleh Nabi Ibrahim di usia 13 tahun ketika sudah balik. Jadi artinya anak-anakku sekalian, mumpung kalian masih kelas 4, ya, kita jemput masa balik kita dengan berkhitan sehingga nanti kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian anak-anakku sekalian, kurang lebihnya mohon maaf Pak. Kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.